Pagi itu, rumah yang dulu selalu terasa hangat bagaikan pelukan, berubah menjadi ruang sidang yang dingin dan asing. Aku, Putri, duduk di sofa panjang ruang tengah dengan tubuh terasa kaku. Tanganku menggenggam erat lengan Mas Albar, suamiku, seolah dialah satu-satunya jangkar yang tersisa di tengah badai yang baru saja mulai menerjang. Di depan kami, Bu Rina, ibu tiriku, duduk dengan anggun di kursi utama ruang tamu yang dulu menjadi tempat favorit ayah membaca koran sambil menikmati kopi hitam pekatnya. Kini kursi itu terasa seperti singgasana, dan Bu Rina adalah ratu yang baru saja dinobatkan. Di sampingnya, seorang notaris berpakaian rapi duduk dengan map merah tebal di pangkuannya. Map itu, aku tidak bisa berhenti menatapnya. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah menganggap harta ayah sebagai sesuatu yang harus kuperebutkan. Ayah adalah pengusaha properti sukses yang membangun kerajaannya dari nol. Aku menyaksikan sendiri bagaimana beliau bangun pagi buta, pulang larut malam, kadang dengan tangan kapalan karena ikut turun ke lapangan. Aku, anak kandung satu-satunya, tidak pernah meminta lebih dari apa yang ayah berikan. Aku punya karir sendiri sebagai arsitek. Namaku mulai dikenal di beberapa proyek perumahan menengah. Aku mandiri. Itu yang selalu ayah ajarkan. Jangan pernah bergantung pada harta warisan. Nak, bangunlah sesuatu dengan tanganmu sendiri. Tapi hari ini, di ruangan ini, aku merasa seperti seorang tamu yang tidak diundang di rumahnya sendiri. Mas Albar di sampingku menggenggam tanganku erat. Terlalu erat. Dia menyandarkan kepalanya sebentar ke pelipisku, berbisik. Kuat? Ya, sayang. Apapun keputusan ayah, kita hormati. Aku mengangguk, menelan ludah. Mas Albar selalu seperti itu, tenang, penuh perhatian, dan sangat dekat dengan ayah. Awalnya aku bersyukur. Banyak menantu yang canggung dengan mertua, tapi Mas Albar justru seperti anak kedua yang tak pernah ayah miliki. Mereka sering pergi berburu bersama, main golf, bahkan sesekali menghabiskan malam berdua di ruang kerja ayah sambil membahas bisnis. Aku bangga. Aku pikir, inilah keluarga harmonis yang selalu aku impikan setelah ibu pergi untuk selamanya 10 tahun lalu. Bu Rina memasuki hidup kami 5 tahun setelah ibu tiada. Awalnya aku senang ayah tidak sendiri. Tapi hubungan kami tidak pernah hangat. Dia terlalu anggun, terlalu sempurna, terlalu manis di depan ayah. Di belakang, tatapannya selalu terasa seperti sedang menilai, mengukur, menghitung. Aku mengabaikannya. Aku pikir, mungkin aku hanya belum bisa menerima kehadiran sosok ibu baru. Kini, semua keanehan itu mulai tersambung seperti potongan puzzle yang selama ini tersembunyi di balik lemari. Baik, kita mulai, ujar notaris itu dengan suara datar, membuka map merah dengan gerakan lambat yang terasa seperti siksaan. Saya akan membacakan surat wasiat almarhum Bapak Hermawan Sumawijaja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ruangan itu sunyi. Aku mendengar detak jarum jam dinding yang dulu selalu menemani ayah membaca buku. Tik, tik, tik. Seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum aku pahami. Notaris itu mulai membaca daftar aset dengan suara monoton. 13 unit ruko di kawasan Niaga Indah, 1 gedung perkantoran di Jalan Sudirman, 2 hektar tanah di Lembang, deposito senilai 70 miliar rupiah pada Bank Mandiri dan BCA. Angka-angka itu melayang di udara. Aku tidak pernah menghitung kekayaan ayah. Aku tidak butuh angka-angka itu. Yang aku butuhkan adalah 1 atau 2 aset peninggalan untuk kenangan. Mungkin rumah masa kecilku di kawasan Cium Bulewit dengan taman belakang tempat ayah mengajarkanku bersepeda. Atau 1 unit ruko kecil tempat dulu ayah berjualan keramik merintis usahanya dari nol. Itu saja. Itu sudah cukup. Tapi kemudian notaris itu menghela napas, menyesuaikan kacamatanya, dan membacakan kalimat yang akan mengubah hidupku selamanya. Dengan ini, saya menetapkan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak tersebut, saya serahkan kepada 2 pihak. Jantungku berdegup kencang. Aku merasakan telapak tanganku berkeringat. Pertama, Ibu Rina Duayani, sebagai istri sah saya, berhak atas 60% dari seluruh aset. Bu Rina tersenyum tipis. Senyum yang sudah dia siapkan sejak lama. Kedua, Saudara Albar Firdaus, sebagai menantu, berhak atas 40% sisanya. Ruangan itu berputar. Tidak. Aku salah dengar. Pasti aku salah dengar. Aku menoleh ke kanan, menatap Mas Albar. Wajahnya yang selalu tenang itu masih tenang. Malah, dia menghela napas lega. Lega. Bukan kaget.
Bukan bingung. Lega. Lalu dia tersenyum kecil ke arah Burina. Burina membalas senyum itu dengan anggukan tipis, seperti dua orang yang baru saja menyelesaikan sebuah proyek panjang yang telah direncanakan dengan matang. Aku merasakan seluruh udara di ruangan ini menyedot keluar. Lepas. Tanganku melemas. Mas Albar berhak atas 40%? Tidak ada satupun kalimat yang menyebut namaku. Putri. Anak kandung satu-satunya dari almarhum Hermawan Sumawijaya. Maaf. Suaraku keluar lebih parau dari yang kukira. Pak Notaris, sepertinya ada kekeliruan. Saya Putri. Anak kandung almarhum. Tidak ada satupun aset yang disebutkan untuk saya. Notaris itu menatapku dengan pandangan yang sedikit iba, tapi tetap profesional. Tidak ada kekeliruan, Ibu Putri. Surat wasiat ini sudah didaftarkan dan disahkan 1 tahun yang lalu. Almarhum Bapak Hermawan pada saat itu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Beliau dengan sadar memutuskan bahwa beliau ingin memastikan istri dan menantunya yang telah merawat beliau mendapat hak penuh. Istri dan menantu. Istri dan menantu. Bukan anak. Aku merasakan ada sesuatu yang sangat kacau di kepalaku. Serpihan-serpihan ingatan mulai berhamburan. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu adalah saat ayah baru didiagnosis kanker stadium awal. Saat dia mulai lemah. Saat Mas Albar dengan sukarela menawarkan diri untuk mengurus semua kebutuhan ayah. Saat Mas Albar membujukku untuk tetap fokus pada proyek besarku di luar kota. Ayah sama aku. Put, kamu tenang aja kerja. Aku yang jagain semuanya. Dan aku percaya. Aku percaya karena dia suamiku. Karena dia selama ini selalu baik. Karena aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik senyum lembutnya, ada rencana sebesar ini yang sedang dijalankan. Sayang, suara Mas Albar akhirnya pecah. Lembut. Terlalu lembut. Seperti belati yang dibungkus sutra. Kita hormati keputusan ayah. Ya, ini yang terbaik. Dia menepuk pundakku. Tapi kali ini, sentuhannya terasa seperti dingin yang merayap ke tulang sumsumku. Aku terdiam. Dunia kecilku yang selama ini aku bangun dengan percaya pada cinta, pada keluarga, pada kepercayaan, hancur dalam 1 paragraf surat wasiat. Burina berdiri, merapikan rok batiknya. Dia berjalan mendekat, menatapku dari atas dengan mata yang sama sekali tidak menunjukkan rasa iba. Putri, katanya. Aku tidak pernah suka dengan nada bicaranya. Selalu manis, tapi ada sengatnya. Kamu tahu, ayahmu sempat marah besar 2 tahun lalu. Saat kamu menolak perjodohan dengan anak kawannya. Dia bilang kamu anak keras kepala. Dan 1 tahun terakhir ini, siapa yang ada di sampingnya saat sakit? Albar yang mengantar ke dokter. Albar yang menemani kemoterapi. Kamu, sibuk dengan proyek arsitekturmu. Aku tidak bisa menjawab. Karena dia benar. Aku tidak ada di sana. Tapi bukan karena aku tidak peduli. Itu karena Mas Albar sendiri yang meyakinkanku bahwa aku tidak perlu datang. Karena Mas Albar bilang dia yang akan mengurus semuanya. Suaraku akhirnya pecah. Dia bilang aku harus tetap fokus kerja. Dia yang akan jagain ayah. Burina tersenyum. Senyum penuh kemenangan yang sudah lama dia simpan. Dan di sudut ruangan, Mas Albar berdiri di dekat jendela, membuka ponselnya, seolah semua ini biasa saja. Aku tahu saat itu juga, aku bukan hanya kehilangan ayah. Aku kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, aku baru sadar bahwa aku sudah kehilangan semuanya jauh sebelum hari ini. Notaris itu sudah pergi. Suara mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah masih terdengar samar. Tapi aku tetap terdiam di sofa panjang ruang tengah. Kakiku terasa seperti terpaku di lantai marmer yang dingin. Di depanku, Burina masih duduk dengan anggun di kursi utama ayah. Jari-jarinya yang terawat rapi menggenggam selembar salinan wasiat seolah itu adalah sertifikat kemenangan. Mas Albar berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Taman tempat ayah dulu mengajarkanku menyiram bunga setiap pagi minggu. Kini, sinar matahari yang masuk melalui jendela itu membuat siluetnya tampak seperti patung. Dingin, tak tersentuh, dan begitu asing. Aku menarik napas panjang. Dadaku sesak. Bukan karena tangis yang kutahan, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar kehilangan harta. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai merambat di kepalaku seperti akar racun. Mas, panggilku, berusaha membuat suaraku stabil. Mas tahu soal ini. Mas Albar tidak segera menjawab. Dia masih menatap keluar jendela, jemarinya mengetuk-ngetuk kaca pelan.
Lalu dia berbalik. Wajahnya masih sama, tampan, tenang, dengan senyum kecil yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi ada yang berbeda di matanya. Kilauan itu, bukan cinta, bukan kasih sayang. Itu adalah kilauan seorang pemenang yang baru saja menyelesaikan pertandingan. Tentu saja, Put. Jawabnya datar. Terlalu datar. Seperti dia sedang membacakan daftar belanja. Aku yang menyarankan ayah untuk membuat surat wasiat itu. Dentuman itu datang lagi. Jantungku terasa berhenti sejenak, lalu berdegup kencang tak beraturan. Kau, menyarankan. Mas Albar berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat di lantai kayu jati. Dia berhenti tepat di depanku, lalu duduk di sofa di seberang. Bu Rina ikut bergeser duduk di sampingnya. Mereka berdua kini duduk berhadapan denganku, seperti dua eksekutor yang akan menjatuhkan vonis. Dengar, Put. Mas Albar mulai. Dia menyilangkan kaki dengan santai. Aku lelah. Lelah berpura-pura selama 5 tahun. Aku merasakan dadaku teriris perlahan. Kata-katanya belum selesai, tapi lukanya sudah mulai berdarah. Aku lulusan ekonomi top dari universitas terbaik. Put. Aku punya mimpi, punya ambisi. Tapi setelah menikah denganmu, apa yang terjadi? Aku cuma dianggap suami artis, menantu yang beruntung. Bahkan ayahmu, meskipun baik, selalu memandangku sebelah mata. Aku hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan penerus. Dia mencondongkan tubuh ke depan, siku di lutut, matanya menatapku lurus. Sampai akhirnya aku punya ide. Kalau ayahmu tidak memberiku secara sukarela, aku akan memastikan dia memberikannya secara sadar. Kata-kata itu menusuk satu persatu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku sengaja mendekati ayahmu. Lanjut Mas Albar. Kini suaranya lebih pelan, lebih dalam. Aku sengaja menjadi menantu yang sempurna. Aku sengaja menemani kemanapun dia pergi. Aku yang memberitahumu untuk fokus kerja, karena semakin jauh kamu dari ayahmu, semakin mudah aku menggeser posisimu di hatinya. Kau memisahkan aku dari ayahku, bisikku, masih berusaha mencerna. Bukan memisahkan, Mas Albar tersenyum. Menggeser. Ada perbedaan. Aku tidak pernah melarangmu bertemu ayah. Aku hanya membuatmu merasa bahwa ayah lebih membutuhkanku daripada kamu. Dan perlahan, itu menjadi kenyataan. Aku menoleh ke Bu Rina. Wanita itu duduk dengan tenang, bibirnya tersenyum tipis. Kau juga terlibat dalam ini? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Bu Rina menghela napas, lalu menyilangkan tangannya di dada. Putri, ayahmu itu orang yang lemah setelah ibumu meninggal. Dia butuh seseorang di sampingnya. Awalnya aku ikhlas menikahinya karena aku pikir aku bisa mendapatkan hidup nyaman. Tapi ternyata dia masih terlalu terikat padamu, anak satu-satunya. Dia selalu membanggakanmu, selalu menyebut namamu di setiap kesempatan. Aku harus mengubah itu. Dia berdiri, berjalan ke arah bufet, mengambil gelas berisi air mineral, lalu menyeruputnya perlahan sebelum kembali menatapku. Dan Albar datang. Dia punya rencana yang sama denganku. Kami hanya perlu bekerja sama. Aku yang menghubungi Ibu Rina pertama kali, setelah Mas Albar. Aku bilang padanya, kalau kami bersatu, kami bisa mengambil alih semuanya. Ibu Rina dapat 60%, aku 40%. Itu kesepakatan yang adil, bukan? Aku menatap mereka bergantian. Dua orang yang dulu aku anggap keluarga. Ibu tiri yang selalu aku coba dekati meskipun sering mendapat dinginnya sikap. Suami yang aku cintai, yang aku percayai, yang aku tiduri setiap malam dengan keyakinan bahwa cinta kami nyata. Ternyata semuanya sandiwara. Lalu, pernikahan kita, suaraku hancur. Apa artinya pernikahan kita selama 5 tahun? Mas Albar terdiam sejenak. Aku melihat ada sesuatu yang bergerak di matanya, mungkin sisa hati nurani yang masih tersisa, atau mungkin hanya bayangan yang kuharap ada. Tapi itu lenyap secepat munculnya. Awalnya, aku memang mencoba mencintaimu, Put. Katanya, suaranya sedikit melunak. Kamu perempuan yang baik, pintar, dan cantik. Tapi setelah beberapa tahun, aku sadar bahwa aku tidak akan pernah menjadi orang di matamu selama aku hanya suami yang hidup dari bayang-bayang mertua. Aku butuh kekuasaan. Aku butuh bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan caranya dengan mencuri warisanku.
Bukan mencuri, Mas Albar menggeleng pelan. Ini strategi. Ayahmu memberikannya padaku karena aku yang merawatnya sampai akhir. Kamu yang tidak pernah ada. Aku berdiri. Lututku lemas, tapi aku memaksakan diri. Aku tidak bisa terus duduk di hadapan mereka seperti korban yang pasrah. Aku tidak ada karena kau yang memintaku untuk tidak ada. Teriakku. Untuk pertama kalinya hari ini suaraku meninggi. Kau yang bilang, ayah sama aku, kamu fokus kerja. Kau yang bilang, jangan khawatir, aku yang akan jagain semuanya. Dan aku percaya. Aku percaya karena kau suamiku. Mas Albar berdiri, kini wajahnya berubah. Tidak ada lagi topeng kelembutan. Yang ada adalah keganasan seorang pria yang merasa telah memenangkan segalanya. Iya, dan kau terlalu bodoh untuk percaya. Bentaknya. Kau terlalu sibuk dengan dunia arsitekturmu, terlalu sibuk menjadi putri yang mandiri, sehingga kau tidak pernah menyadari apa yang terjadi di depan matamu sendiri. Aku terpaku. Kata-katanya menyayat. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku terlalu percaya. Terlalu percaya pada cinta. Terlalu percaya pada pernikahan. Terlalu percaya pada seseorang yang kukira akan menjadi teman sejatiku sampai akhir hayat. Bu Rina berdiri, merapikan ujung roknya. Sudahlah, Albar. Biarkan dia pergi. Dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Dia menatapku dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu. Manis, tapi dingin. Kau bisa pergi dengan tenang, Putri. Tidak usah repot-repot menggugat. Semua sudah diatur rapi. Aku menggigit bibir hingga hampir berdarah. Aku menatap Mas Albar sekali lagi, pria yang pernah kusapa dengan panggilan, Mas, yang penuh cinta, yang pernah kusandari saat lelah, yang pernah kukira akan menjadi ayah dari anak-anakku kelak. Kini dia berdiri di sana, di ruangan yang sama, dengan senyum seorang pemenang. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik. Aku berjalan keluar dari rumah yang dulu selalu kusebut rumah ayah, lalu rumah kami, dan kini rumah mereka. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tapi aku tidak menangis. Tidak di depan mereka. Aku membuka pintu depan, melangkah keluar ke teras. Angin sore menyambutku dengan dingin yang menusuk. Di dalam, aku mendengar tawa Bu Rina dan Mas Albar bergema. Tawa kemenangan. Aku menutup pintu di belakangku, dan dalam hati aku berbisik. Selamat menikmati, Mas Albar. Tapi ingat, tidak ada yang dibangun di atas kebohongan yang akan bertahan lama. Mobil butut peninggalan ibuku masih terparkir di halaman. Aku membuka pintunya, duduk di kursi pengemudi, dan menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Saat mobil itu melaju perlahan meninggalkan gerbang besar rumah yang dulu menjadi istana kecilku, aku menatap spion. Rumah itu semakin mengecil, lalu menghilang di tikungan. Aku menangis. Akhirnya, aku menangis. Bukan karena harta. Bukan karena rumah. Tapi karena selama 5 tahun, aku tidur di samping seorang musuh yang memanggilku, sayang. Dan aku tidak pernah menyadarinya. Mobil butut peninggalan ibuku melaju tanpa tujuan. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah yang selama 5 tahun kusebut rumah kini telah menjadi istana musuh. Orang yang kusebut suami telah menjadi ular yang selama ini bersembunyi di balik selimut kasih. Ibu tiri yang kuharap suatu hari bisa menerimaku sebagai anak ternyata telah merencanakan kehancuranku sejak awal. Aku membawa mobil ini tanpa arah, melewati jalan-jalan yang dulu biasa ku lalui bersama ayah. Jalan menuju pasar tradisional tempat ayah membelikanku jajanan. Jalan menuju sekolah dasar tempat ayah menjemputku setiap hujan. Jalan menuju kampus tempat ayah mengantarkanku di hari pertama kuliah. Setiap tikungan menyimpan kenangan. Dan setiap kenangan kini terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Air mataku tidak mau berhenti. Aku sudah bilang pada diriku sendiri untuk tidak menangis di depan mereka. Tapi sekarang, di dalam mobil ini, sendirian, tanpa ada yang melihat, aku membiarkan semuanya keluar. Tangisku pecah. Bukan isak tangis pelan, tapi jeritan panjang yang tertahan sejak tadi. Aku membanting setir dengan tangan gemetar, lalu menepikan mobil di pinggir jalan raya. Aku bersandar di setir, bahuku terisak, dadaku sesak seperti ada yang menindisnya dengan batu besar. Putri, kamu perempuan kuat. Suara ayah tiba-tiba melintas di kepalaku. Aku ingat saat ayah mengucapkan itu, beberapa hari sebelum dia dirawat di rumah sakit. Tangannya menggenggam tanganku dengan lembut, matanya berkaca-kaca,
seolah dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Ayah titip apapun yang terjadi, kamu jangan pernah menyerah. Aku mendongak, mengusap air mata dengan punggung tangan. Aku tidak bisa menangis selamanya. Ayah tidak akan bangga melihat anaknya hancur seperti ini. Aku teringat Dina, sahabatku sejak SMA yang selalu ada di saat-saat sulit. Dina yang dulu menemani malam-malamku setelah ibu pergi. Dina yang selalu bilang, kalau kamu butuh tempat pulang, rumahku selalu terbuka. Dengan tangan masih gemetar, aku mengambil ponsel dari tas. Kulihat layarnya, 20 panggilan tak terjawab dari Dina. Pasti dia sudah mendengar kabar dari seseorang. Aku menekan tombol panggil balik. Putri, kamu di mana? Suara Dina memekik dari seberang, nyaris memecahkan speaker ponselku. Aku di jalan. Jawabku parau. Jalan mana? Aku jangan gerak. Aku memberikan lokasi, lalu menunggu. 15 menit kemudian, mobil Dina berhenti di belakang mobilku. Dia keluar dengan terburu-buru, langsung membuka pintu mobilku dan merengkuhku dalam pelukan yang hangat. Udah, katanya, membelai rambutku. Aku tahu. Semuanya sudah aku dengar. Aku menangis lagi di pelukannya. Kali ini lebih tenang, tapi lebih dalam. Bukan ledakan amarah, tapi kesedihan yang telah mengendap. Dina membawaku ke apartemennya yang sederhana namun nyaman. Di sana, dia menyiapkan segelas teh jahe hangat dan mendudukkanku di sofa. Aku bercerita. Semuanya. Dari awal pembacaan wasiat hingga pengakuan Mas Albar dan Bu Rina. Dina mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya berubah dari kaget menjadi marah, lalu dari marah menjadi geram yang tertahan. Anjing. Umpatnya pelan setelah aku selesai. Maaf, tapi mereka benar-benar anjing. Aku tersenyum pahit. Kata-katamu tidak salah. Lalu sekarang kamu tidak punya apa-apa? Uang? Rekening? Aku menggeleng. Rekeningku kosong. Mas Albar mengosongkannya. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi pasti sebelum pembacaan wasiat. Dina mengepalkan tangan. Dia menyiapkan semuanya dengan rapi. Sejak awal pernikahan, aku menyesap teh jahe itu, berusaha merasakan hangatnya menjalar ke dada. Dia bilang dia menikahiku untuk ini. Dina diam sejenak. Lalu dia berdiri, berjalan ke kamar, dan keluar membawa sebuah amplop coklat. Ini, katanya, menyerahkan amplop itu padaku. 20 juta. Tabunganku. Bukan banyak, tapi cukup untuk sementara. Kamu pakai. Aku menggeleng. Dina, aku tidak bisa. Kamu tidak bisa apa? Potongnya tegas. Kamu tidak bisa menerima bantuan dari sahabat yang sudah kenal kamu sejak SMA? Put, ini bukan utang. Ini investasi. Aku investasi di kebangkitanmu. Aku menatap amplop itu, lalu menatap Dina. Matanya berkaca-kaca, tapi penuh keyakinan. Terima kasih, bisikku. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Malam itu, setelah Dina tidur, aku masih terjaga di ruang tamu. Aku duduk di dekat jendela apartemen lantai 10 itu, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di bawah sana, Jakarta tidak pernah tidur. Mobil-mobil masih melaju, orang-orang masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Aku membuka ponselku. Aku ingin membuka media sosial, tapi aku tahu apa yang akan kutemukan. Pasti sudah ada yang menyebarkan berita tentang wasiat ini. Pasti ada yang membicarakan putri yang kehilangan segalanya. Tapi aku tidak membuka media sosial. Aku membuka galeri foto. Foto-foto itu masih ada. Foto pernikahanku dengan Mas Albar. Aku dalam gaun putih, dia dalam setelan jas hitam, tersenyum bahagia. Ayah berdiri di samping kami, matanya berkaca-kaca. Aku ingat saat itu ayah berbisik. Jaga dia, nak. Dia anak satu-satunya aku. Dan Mas Albar menjawab, saya akan jaga dia seumur hidup, Pak. Aku menutup galeri itu dengan cepat. Dadaku sesak lagi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di antara sesak itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, yang panas, yang mulai menyala di perutku. Bukan amarah buta, tapi tekad. Aku ingat pesan terakhir ayah sebelum dia meninggal. Saat itu aku sedang duduk di samping ranjang rumah sakit, memegang tangannya yang kurus. Ayah sudah sangat lemah, tapi matanya masih jernih. Putri, katanya, suaranya hampir seperti bisikan.
Ada sesuatu di laci kamar tidur utama. Kunci kecil, warna perak. Kalau sesuatu terjadi, buka itu. Aku bertanya apa isinya, tapi ayah hanya menggeleng pelan. Nanti saja. Kalau waktunya tiba. Saat itu aku mengira ayah hanya sedang tidak fokus karena pengaruh obat. Tapi sekarang, setelah semua ini terjadi, aku mulai berpikir, mungkin ayah tahu. Mungkin ayah menyadari ada yang tidak beres. Mungkin ayah meninggalkan sesuatu untukku. Aku bangkit dari sofa. Dina masih tidur. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin, lalu menatap bayanganku di cermin. Wajah itu lelah. Mata itu sembab. Pipi itu pucat. Tapi di balik semua itu, ada api kecil yang mulai menyala. Mereka mungkin ambil semua harta ayah, bisikku pada bayanganku sendiri. Tapi mereka tidak bisa mengambil ingatanku tentang ayah. Mereka tidak bisa mengambil keahlianku. Dan mereka tidak bisa mengambil bukti-bukti yang mungkin ayah tinggalkan. Aku keluar dari kamar mandi, mengambil ponsel, dan menghubungi seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Bu Mira, selamat malam. Maaf mengganggu. Ini Putri, anaknya Pak Hermawan. Iya, Bu. Saya butuh bantuan Ibu untuk kasus yang agak rumit. Bu Mira adalah pengacara yang dulu sering membantu ayah dalam urusan bisnis. Beliau terkenal sebagai perempuan tangguh yang tidak gentar pada siapapun. Aku tidak tahu apakah beliau masih bersedia membantu, tapi aku harus mencoba. Besok pagi saya bisa datang ke kantor Ibu? Tanyaku. Bu Mira setuju. Beliau tidak banyak bertanya, hanya bilang, jam 8, Nak. Jangan terlambat. Setelah menutup telepon, aku kembali duduk di dekat jendela. Kini lampu-lampu kota tidak lagi terasa seperti kekacauan. Mereka terasa seperti bintang-bintang yang menunjukkan arah. Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya suami. Aku tidak punya harta. Aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya tekad. Dan tekad, jika diasah dengan benar, bisa menjadi senjata yang jauh lebih tajam daripada uang. Aku ingat kata-kata ayah yang selalu dia ulang setiap kali aku menghadapi kesulitan. Perempuan itu kuat, Putri. Bukan karena dia tidak pernah jatuh, tapi karena dia selalu bangun. Aku menarik napas panjang. Besok, aku akan mulai bangun. Pukul 7 pagi, aku sudah berdiri di depan kantor Bu Mira. Gedungnya tidak terlalu besar, tapi terlihat kokoh dan profesional. Aku sengaja datang lebih awal karena tidak ingin terlambat. Semalaman aku nyaris tidak bisa tidur, memikirkan apa yang akan kusampaikan pada pengacara yang dulu sangat dekat dengan ayah. Dina meminjamkanku blazer putih dan sepatu hak rendah agar terlihat rapi. Kamu harus terlihat kuat, pesannya sebelum aku berangkat. Jangan datang dengan wajah orang kalah. Aku mengangguk, meskipun di dalam hatiku masih ada gemuruh yang tak kunjung reda. Pukul 8 tepat, aku masuk. Ruang tunggu kantor itu sederhana namun berkelas. Dindingnya dipenuhi foto-foto Bu Mira bersama klien-kliennya, beberapa di antaranya adalah pengusaha terkenal. Tapi di sudut ruangan, aku melihat foto ayah berdiri di samping Bu Mira, keduanya tersenyum di acara peresmian salah satu properti ayah. Aku menatap foto itu lama, berusaha mengingat betapa sehat dan kuatnya ayah dulu. Putri. Aku menoleh. Bu Mira berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan blazer krem dengan rambut disanggul rapi. Wajahnya tegas, matanya tajam, tapi ada senyum kecil yang menghangatkan. Masuklah, Nak. Di dalam ruangannya, Bu Mira menyilangkan kaki dan menatapku dengan saksama. Aku bercerita lagi, dari awal sampai akhir, tentang wasiat yang membagi habis semua aset ayah kepada Mas Albar dan Bu Rina. Tentang pengakuan Mas Albar bahwa semuanya sudah direncanakan sejak awal pernikahan. Tentang bagaimana mereka memisahkanku dari ayah saat ayah sedang sakit. Bu Mira mendengarkan tanpa memotong. Kadang dia mengangguk, kadang alisnya berkerut. Tapi yang paling membuatku lega, dia tidak pernah menunjukkan keraguan. Saya tahu Pak Hermawan, kata Bu Mira setelah aku selesai. Matanya menatapku dengan serius. Saya kenal beliau sejak 20 tahun lalu. Beliau bukan tipe orang yang akan mencabut hak anak kandungnya tanpa alasan yang sangat kuat. Tapi surat wasiat itu ada. Bu. Notaris mengatakan ayah dalam keadaan sehat saat membuatnya. Bu Mira menghela napas. Sehat secara formalitas, Putri. Bisa saja beliau dalam keadaan tertekan, dipengaruhi,
Atau bahkan tidak sepenuhnya sadar meskipun secara medis dinyatakan sehat. Itu yang harus kita buktikan. Aku mengeluarkan amplop yang diberikan Dina. Saya tidak punya banyak uang sekarang, Bu. Tapi saya akan bayar. Bu Mira mengangkat tangan, menghentikanku. Saya tidak minta bayaran, Putri. Ayahmu dulu banyak membantu saya saat saya baru merintis karir. Beliau memberi saya kantor ini. Beliau percaya pada saya saat orang lain meragukan. Ini bukan tentang uang. Aku menahan air mata yang kembali naik. Terima kasih, Bu. Tapi kita butuh bukti, lanjut Bu Mira. Bukti yang cukup kuat untuk menggugat wasiat ini. Apakah ayahmu meninggalkan sesuatu? Catatan, buku harian, rekaman. Aku tersentak. Aku teringat pesan ayah sebelum meninggal. Ada, kataku cepat. Ayah bilang ada sesuatu di laci kamar tidur utama. Kunci kecil warna perak. Beliau bilang kalau sesuatu terjadi, saya harus membukanya. Bu Mira menyipitkan mata. Kamar tidur utama di rumah itu? Rumah yang sekarang ditempati Bu Rina dan Mas Albar. Aku mengangguk. Iya. Kita harus mengambilnya sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Aku memarkir mobilku agak jauh dari rumah, di tikungan jalan yang tidak terlalu terlihat. Bu Mira datang dengan mobilnya sendiri, menunggu di dalam sambil terus mengawasi pintu gerbang. Sore itu, aku melihat mobil Mas Albar keluar dari garasi sekitar pukul 3. Aku tahu jadwalnya. Hari Rabu sore dia selalu pergi ke klub golf bersama rekan-rekan bisnisnya. Bu Rina biasanya ikut arisan ibu-ibu setiap hari Rabu sore. Rumah itu akan kosong setidaknya sampai pukul 6. Tapi ada masalah, Pak RT, Satpam Kompleks, dan 2 asisten rumah tangga yang dulu bekerja untuk ayah. Apakah mereka masih setia padaku? Atau mereka sudah menjadi mata-mata Bu Rina? Aku memutuskan untuk menghubungi Pak RT terlebih dahulu. Pak RT adalah tetangga yang sudah mengenalku sejak kecil. Dia tahu aku anak Pak Hermawan, dan selama ini hubungan kami baik. Pak RT, selamat sore. Ini Putri. Neng Putri. Kabar Neng bagaimana? Saya dengar-dengar kabar kurang enak soal wasiat itu. Aku menelan ludah. Iya, Pak. Saya sedang berusaha. Pak, saya minta tolong. Saya harus mengambil barang peninggalan almarhum ayah dari rumah. Tapi saya tidak mau ada yang tahu. Pak RT diam sejenak. Barang peninggalan. Iya, Pak. Ayah sempat titip pesan sebelum meninggal. Ada sesuatu di laci kamar beliau. Pak RT menghela napas panjang. Neng, saya sudah dengar dari tetangga-tetangga soal perlakuan Ibu Rina dan Mas Albar ke Neng. Saya memang tidak tahu pasti, tapi banyak yang bilang mereka sudah berubah setelah Pak Hermawan pergi. Saya bantu, Neng. Saya akan alihkan perhatian asisten rumah tangga. Neng masuk lewat pintu belakang. Ya, saya bukakan. Pintu belakang rumah itu terbuka tanpa suara. Pak RT sudah mengatur agar 2 asisten rumah tangga disuruh ke warung untuk membeli sesuatu. Rumah itu sunyi. Aku masuk dengan langkah pelan. Jantungku berdebar begitu keras hingga aku bisa mendengarnya di telinga. Rumah ini dulu begitu hangat. Kini terasa dingin dan asing. Ada aroma parfum Bu Rina yang menyengat, menggantikan aroma kopi dan buku yang dulu selalu kuhirup setiap kali masuk. Aku melangkah menuju kamar tidur utama. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas ingatan. Di koridor, aku melihat foto pernikahan Mas Albar dan Bu Rina. Bukan foto pernikahan mereka berdua, tapi foto Mas Albar dan Bu Rina berdua dalam satu bingkai, tersenyum akrab. Aku tidak ingat kapan foto itu diambil, tapi sesuatu dalam tatapan mereka membuatku merinding. Aku memasuki kamar tidur utama. Kamar ini dulu kamar ayah, tapi sekarang sudah berubah total. Sprei, tirai, bahkan lemari, semuanya baru. Tapi laci kecil di sudut kamar, yang dulu ayah bilang untuk kujaga, masih ada. Dan di laci itu, ada gembok kecil warna perak. Aku mengeluarkan kunci yang selama ini kusimpan di dalam tas. Tangan gemetar. Kunci itu masuk. Laci terbuka. Di dalamnya, aku menemukan 3 benda. Pertama, sebuah buku harian dengan sampul coklat tua, sudah lusuh. Aku membukanya, dan kulihat tulisan tangan ayah yang fas, rapi, tegak, dan penuh tekanan. Kedua, sebuah handphone lama, model jadul dengan layar kecil dan tombol-tombol. Baterainya sudah mati, tapi aku yakin ini sengaja disimpan ayah untuk sesuatu. Ketiga,
Sebuah amplop putih berisi foto-foto. Aku tidak sempat melihatnya di sana. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas, menutup laci kembali, dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Tepat saat aku mencapai pintu belakang, aku mendengar suara mobil masuk ke garasi. Mas Albar pulang lebih cepat. Aku melesat keluar, berlari ke tikungan tempat mobilku terparkir. Tangan dan kakiku gemetar hebat, tapi aku memaksakan diri menyalakan mesin dan melaju pergi. Di spion, aku melihat Pak RT berdiri di depan gerbang, berbicara dengan Mas Albar. Pak RT menggeleng-geleng, dan Mas Albar tampak curiga menatap ke arahku. Tapi aku sudah pergi. Aku sudah mendapatkan apa yang aku cari. Di apartemen Dina, aku duduk di lantai, mengeluarkan semua isi tas di depanku. Dina duduk di sampingku, wajahnya tegang. Aku membuka buku harian ayah. Halaman pertama, tulisan ayah tertanggal 3 tahun lalu. Aku mulai merasa ada yang aneh dengan Albar. Dia terlalu dekat. Terlalu perhatian. Awalnya aku senang, tapi belakangan aku sadar, dia selalu bertanya soal aset, soal warisan, soal bagaimana jika suatu saat aku tidak ada. Aku tidak ingin curiga pada menantu sendiri. Tapi naluri seorang ayah tidak pernah bohong. Aku menggigit bibir. Dina memegang bahuku. Aku membalik halaman demi halaman. Ayah menulis tentang bagaimana Mas Albar mulai membicarakanku dengan nada yang halus tapi menusuk. Tentang bagaimana Bu Rina ikut memperkuat bahwa aku tidak pernah ada untuk ayah. Tentang bagaimana mereka berdua perlahan-lahan membangun tembok antara ayah dan aku. Lalu aku sampai di halaman terakhir. Tanggal 2 minggu sebelum ayah meninggal. Tulisan tangan ayah sudah tidak serapi dulu, agak goyah, tapi masih terbaca. Putri, anakku, maafkan ayah. Ayah terlalu lemah. Mereka bilang ayah harus buat surat wasiat. Mereka bilang ayah tidak bisa percaya padamu karena kamu sibuk. Ayah tahu itu tidak benar. Tapi ayah sudah terlalu lelah untuk melawan. Mereka di sini setiap hari. Mereka yang mengatur obat, yang mengatur jadwal, yang mengatur siapa yang boleh masuk ke kamar ayah. Ayah tahu mereka melakukan sesuatu pada infus ayah. Ayah merasa tubuh ini tidak lagi milik ayah. Tapi ayah sudah tidak punya kekuatan untuk buktikan. Ayah simpan handphone lama ini. Di dalamnya ada rekaman percakapan mereka yang ayah sembunyikan. Suatu hari nanti, kalau kamu menemukan ini, gunakan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyerah. Nak, ayah percaya padamu. Ayah. Aku tidak bisa membaca lebih jauh. Air mata jatuh membasahi halaman terakhir buku itu. Dina memelukku, tapi kali ini aku tidak menangis karena lemah. Aku menangis karena marah. Mereka tidak hanya mengambil hartaku. Mereka tidak hanya mengkhianati kepercayaanku. Mereka membuat ayahku mati dalam ketakutan. Mereka membuat ayahku merasa tidak punya siapa-siapa selain mereka. Dan di saat yang sama, mereka perlahan-lahan mengakhiri hidupnya. Aku mengusap air mata. Kutatap handphone tua itu. Besok, kataku pada Dina. Besok kita bawa ini ke Bu Mira. Dina mengangguk. Kita akan hancurkan mereka. Put. Aku menggeleng pelan. Bukan hancurkan. Tapi biarkan keadilan yang berbicara. Mereka sudah mengambil nyawa ayah. Mereka setidaknya harus membayar untuk itu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di dekat jendela, memegang handphone tua ayah di tanganku. Aku tidak sabar menunggu pagi. Pagi itu, aku dan Dina tiba di kantor Bu Mira lebih awal dari janji. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali aku memejamkan mata, yang muncul adalah wajah ayah dengan tangannya yang kurus, matanya yang sayu, dan tulisan terakhirnya yang goyah di buku harian itu. Mereka melakukan sesuatu pada infus ayah. Kalimat itu berputar di kepalaku seperti rekaman rusak. Aku ingin segera membuka handphone tua itu. Aku ingin mendengar apa yang direkam ayah sebelum ajal menjemputnya. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut mendengar suara-suara yang mungkin akan menghancurkan sisa-sisa keyakinanku bahwa manusia masih punya hati nurani. Bu Mira sudah menunggu di ruang kerjanya. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepul tipis. Matanya tajam saat melihat tas ransel yang kugendong. Kamu mendapatkannya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan 3 benda dari dalam tas. Buku harian ayah, handphone tua, dan amplop berisi foto-foto. Aku meletakkannya di atas meja Bu Mira satu persatu, seperti mempersembahkan barang bukti di altar keadilan. Bu Mira mengambil buku harian itu terlebih dahulu. Dia membacanya dengan saksama,
Halaman demi halaman. Wajahnya yang biasanya tegar mulai berubah. Alisnya berkerut. Rahangnya mengeras. Ketika dia sampai di halaman terakhir, aku melihat ada kilatan amarah di matanya. Amarah yang tertahan, dingin, dan berbahaya. Ini sangat kuat, Putri, katanya pelan. Jika ini asli, ini adalah bukti bahwa almarhum ayahmu merasa tertekan dan curiga ada rekayasa di balik pembuatan wasiat. Buku itu asli, Bu. Saya kenal tulisan ayah saya. Tidak ada yang bisa meniru goresan tangannya. Bu Mira mengangguk. Kita akan uji forensik untuk memastikan. Tapi untuk saat ini, saya percaya itu asli. Dia kemudian mengambil handphone tua itu. Baterainya sudah mati total. Bu Mira memanggil asistennya, seorang pria muda berkacamata yang ternyata lulusan teknik informatika. Rian, tolong charger handphone ini dan cek apakah ada file suara atau video di dalamnya. Hati-hati, jangan sampai ada data yang terhapus. Rian mengangguk dan segera membawa handphone itu ke ruang teknis di belakang kantor. Sementara menunggu, aku membuka amplop foto-foto. Dina ikut mendekat, penasaran. Foto-foto itu tidak terlalu banyak, mungkin 10 lembar. Kebanyakan adalah foto-foto lama, aku kecil di pangkuan ayah, ibu yang tersenyum manis, potret keluarga saat aku masih duduk di bangku SD. Tapi di bagian paling bawah amplop, ada 3 foto yang membuat napasku tercekat. Foto pertama adalah foto Mas Albar dan Bu Rina sedang duduk di sebuah kafe. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, dan posisi duduk mereka sangat dekat. Lebih dekat dari sekadar hubungan ibu tiri dan menantu. Tanggal di bagian belakang foto menunjukkan itu diambil 2 tahun sebelum aku menikah dengan Mas Albar. 2 tahun sebelum aku mengenalnya. Foto kedua adalah foto Mas Albar dan Bu Rina di sebuah hotel. Mereka berdiri berdampingan di depan lift. Dengan ekspresi yang tidak salah lagi. Mereka sedang bersama secara pribadi, tanpa orang lain. Aku merasakan dadaku sesak. Dina yang melihat di sampingku langsung menutup mulutnya dengan tangan. Foto ketiga adalah yang paling menghancurkan. Foto itu diambil di rumah ini, rumah ayah. Mas Albar dan Bu Rina berdiri di ruang tengah, berpelukan, dengan latar belakang kursi utama yang dulu menjadi tempat favorit ayah. Di sudut foto, aku melihat secari kertas di atas meja. Aku memperbesar dengan mata telanjang, dan aku bisa membaca tulisan di kertas itu. Surat wasiat. Mereka sudah merencanakan ini bahkan sebelum aku menikah. Bahkan sebelum ayah sakit. Bahkan sebelum aku mengenal Mas Albar sebagai suamiku. Aku meletakkan foto-foto itu di atas meja dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Kini tanganku dingin. Dingin seperti es. Dingin seperti hati mereka. Bu Mira, kataku, suaraku datar. Mereka sudah merencanakan ini sejak awal. Sebelum aku menikah. Sebelum ayah sakit. Mungkin sebelum ayah menikah dengan Bu Rina. Bu Mira mengambil foto-foto itu, menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Ini bukan sekadar kasus perdata lagi, Putri. Ini sudah masuk ranah pidana. Penipuan, pemalsuan, dan jika rekaman suara di handphone itu membuktikan adanya intervensi terhadap pengobatan almarhum, ini bisa menjadi kasus pembunuhan berencana. Kata-kata itu terasa berat. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Aku justru merasa ada beban yang mulai terangkat. Kebenaran, meskipun menyakitkan, selalu lebih baik daripada kebohongan yang dibungkus indah. Sekitar 40 menit kemudian, Rian keluar dari ruang teknis dengan wajah tegang. Di tangannya, handphone tua itu sudah menyala, layar kecilnya bersinar redup. Bu Mira, ada 3 file suara di dalamnya. Lapor Rian. Semuanya rekaman suara dengan durasi antara 5 hingga 15 menit. Kualitas suara cukup baik, tidak terlalu noise. Putar, perintah Bu Mira. Rian menghubungkan handphone itu ke speaker kecil. Suara-suara berdesis sebentar, lalu suara ayah muncul. Suaranya lemah, parau, tapi masih bisa dikenali dengan jelas. Rekaman ini saya buat untuk Putri, anak saya. Saya tidak tahu apakah saya masih hidup saat dia mendengar ini. Tapi saya harus mengatakan kebenaran. Aku menahan napas. Dina memegang tanganku erat. Albar dan Rina datang ke kamar saya setiap hari. Mereka bilang mereka merawat saya. Tapi saya tahu mereka membicarakan warisan. Mereka terus mendesak saya untuk membuat surat wasiat yang hanya menguntungkan mereka berdua. Saya sudah bilang tidak. Karena saya ingin semua untuk Putri. Tapi mereka mengancam. Suara ayah bergetar.
Aku bisa membayangkan betapa lemahnya dia saat itu, terbaring di ranjang rumah sakit, tidak punya kekuatan untuk melawan dua orang yang seharusnya menjadi keluarga. Mereka bilang kalau saya tidak menandatangani wasiat itu, mereka akan memastikan tidak ada yang merawat saya. Mereka bilang mereka akan membiarkan saya mati sendiri di rumah sakit. Rina, istri saya sendiri, bilang dia tidak akan pernah menikah dengan saya kalau tahu saya sekeras ini. Dan Albar, dia bilang dia akan menceraikan Putri dan memastikan Putri tidak mendapat apa-apa dari pernikahan itu. Suara ayah terputus sebentar. Aku mendengar isak tangis pelan. Ayahku, pria yang dulu begitu kuat, menangis sendirian di ruang rumah sakit. Saya takut, Putri. Saya takut mereka akan menyakiti kamu kalau saya tidak menurut. Jadi saya tanda tangani wasiat itu. Tapi saya simpan semua bukti ini untuk kamu. Maafkan ayah yang lemah, nak. File pertama selesai. Ruangan itu sunyi. Dina sudah menangis diam-diam di sampingku. Bu Mira menggenggam pena di tangannya begitu erat hingga buku catatannya nyaris robek. File kedua, kata Rian pelan. Suara kedua adalah percakapan antara Mas Albar dan Bu Rina. Suara mereka terdengar jelas, seolah ayah meletakkan handphone itu di meja samping ranjang saat mereka sedang berbincang. Dia masih keras kepala. Suara Bu Rina terdengar kesal. Sudah 3 kali aku sodorkan surat wasiat, dia selalu bilang mau pikir dulu. Tekan terus, Bu. Suara Mas Albar dingin. Kita tidak punya banyak waktu. Dokter bilang kondisinya mulai menurun. Kalau dia mati sebelum wasiat ditandatangani, semuanya akan jatuh ke Putri secara otomatis. Aku sudah lakukan yang terbaik. Setiap hari aku di sini. Tapi dia masih memanggil-manggil nama Putri. Maka kita buat dia lupa pada Putri. Kita buat dia percaya bahwa Putri tidak peduli padanya. Kamu tahu, Bu, orang tua yang sakit itu mudah dipengaruhi. Mereka takut ditinggalkan. Manfaatkan itu. Kamu kejam juga, Albar. Bu Rina tertawa. Mas Albar ikut tertawa. Kita sama-sama kejam, Bu. Itu kenapa kita cocok bekerja sama. File kedua berakhir. Aku merasakan dadaku seperti ditusuk-tusuk pisau kecil. Mereka tertawa. Mereka tertawa saat ayahku terbaring lemah di ranjang yang sama. Mereka tertawa saat merencanakan bagaimana cara mengasingkan aku dari satu-satunya orang yang masih kumiliki di dunia. File ketiga, kata Rian, suaranya serak. File ketiga adalah rekaman paling pendek. Hanya suara ayah, dengan napas yang sangat lemah. Putri, jika kamu mendengar ini, mereka menyuntikkan sesuatu ke infusku tadi malam. Aku tidak tahu apa itu, tapi setelah suntikan itu, aku merasa sangat lemas. Jantungku berdebar aneh. Aku takut mereka sengaja. Suara ayah terputus. Terdengar suara pintu terbuka, lalu suara Mas Albar. Ayah lagi bicara dengan siapa? Suara ayah tidak menjawab. Terdengar suara rebutan, lalu rekaman berakhir. Aku terdiam. Dina menangis terseduh-seduh. Bu Mira meletakkan tangannya di atas meja, mengepalkannya, lalu melepaskannya perlahan. Putri, kata Bu Mira, suaranya berat. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa sebelum kita melalui proses hukum yang panjang. Tapi dengan bukti-bukti ini, buku harian, foto-foto, dan 3 rekaman suara, kita punya kasus yang sangat kuat. Bukan hanya untuk menggugat wasiat, tapi juga untuk melaporkan mereka ke polisi atas dugaan penganiayaan, pemaksaan, dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. 2 kata yang selama ini hanya kudengar di sinetron atau berita kriminal. Kini, 2 kata itu menempel pada 2 orang yang pernah kusebut keluarga. Lakukan, Bu. Kataku, suaraku lebih tenang daripada yang kukira. Saya tidak akan tinggal diam lagi. Bu Mira mengangguk. Baik. Saya akan menyusun gugatan perdata untuk pembatalan wasiat sekaligus laporan pidana ke polisi. Tapi kamu harus siap, Putri. Ini akan menjadi perang panjang. Mereka punya uang. Mereka punya koneksi. Mereka akan melawan dengan keras. Aku menatap Bu Mira lurus. Ayah saya meninggal bukan karena sakit, Bu. Ayah saya meninggal karena mereka. Saya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya tidak peduli berapa banyak uang yang harus saya keluarkan. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Dina menggenggam tanganku erat. Bu Mira tersenyum tipis, senyum yang penuh respek. Baiklah, Putri. Mari kita mulai.
2 hari kemudian, gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isinya, pembatalan surat wasiat almarhum Hermawan Sumawijaya karena diduga dibuat di bawah tekanan dan pengaruh. Hari yang sama, laporan pidana juga dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Pasal yang dilaporkan, penganiayaan, pemaksaan pembuatan wasiat, dan dugaan pembunuhan berencana. Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, media online sudah memberitakan kasus ini. Anak kandung lawan ibu tiri dan suami soal warisan miliaran rupiah. Terungkap. Rekaman rahasia ungkap intimidasi di balik wasiat. Di rumah besar itu, aku yakin Mas Albar dan Bu Rina sedang tidak tenang. Aku membayangkan wajah Mas Albar saat membaca berita itu. Aku membayangkan Bu Rina yang biasanya anggun mulai gelisah. Mereka mungkin berpikir mereka sudah mengubur semua bukti. Mereka mungkin berpikir aku akan diam dan menerima nasib. Tapi mereka lupa satu hal, ayahku tidak pernah bodoh. Dan aku, anaknya, juga tidak. Malam itu, di apartemen Dina, aku membuka galeri foto di ponselku. Aku sengaja tidak menghapus foto pernikahanku dengan Mas Albar. Bukan karena aku masih menyayanginya. Tapi karena aku ingin mengingat, setiap hari, bahwa di balik senyum manis itu, ada ular yang siap mematuk. Aku akan membuat mereka membayar. Bukan untuk hartaku. Tapi untuk air mata ayah yang tertahan di ranjang rumah sakit, sendirian, takut, dan merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. 3 minggu telah berlalu sejak gugatan perdata dan laporan pidana dilayangkan. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun. Setiap hari ada saja perkembangan baru, dan setiap perkembangan baru membuatku semakin yakin bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikubur selamanya. Bu Mira bekerja tanpa lelah. Dia mengatur jadwal pertemuan dengan tim kuasa hukum, menyusun berkas-berkas bukti, dan terus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Aku sendiri hampir setiap hari datang ke kantornya, membantu menyusun kronologi, mengingat-ingat detail kecil yang mungkin terlewat. Sabar, Putri, kata Bu Mira suatu sore, saat aku duduk di ruang kerjanya dengan gelisah. Proses hukum tidak bisa terburu-buru. Tapi kita sudah di jalur yang benar. Aku mengangguk, meskipun di dalam dadaku ada api yang terus menyala. Api itu tidak akan padam sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Berita tentang kasus ini menyebar luas. Awalnya hanya media online yang memberitakan, lalu media televisi mulai meliput. Wartawan-wartawan berdatangan ke kantor Bu Mira, meminta wawancara. Bu Mira mengatur strategi pemberitaan dengan hati-hati. Tidak terlalu banyak bicara, tapi cukup untuk menjaga agar kasus ini tetap menjadi perhatian publik. Biarkan tekanan publik yang bekerja, kata Bu Mira. Mereka yang bersalah biasanya tidak tahan dengan sorotan. Dan benar saja. Tekanan itu mulai terasa. Pekan pertama setelah gugatan dilayangkan, aku mendapat kabar dari Dina yang masih punya koneksi di lingkungan perumahan tempat rumah ayah berada. Tetangga-tetangga mulai membicarakan Bu Rina dan Mas Albar dengan nada yang berbeda. Ibu-ibu arisan yang dulu selalu memuji Bu Rina mulai bergosip di belakang. Pak RT yang membantuku masuk ke rumah itu diam-diam menyebarkan informasi bahwa suasana di rumah besar itu sekarang panas. Mereka sering bertengkar. Neng, lapor Pak RT lewat telepon. Saya dengar sendiri. Mas Albar teriak-teriak. Bu Rina nangis. Sampai-sampai asisten rumah tangga pada kabur. Aku tidak merasa puas mendengar itu. Aku justru merasa jijik. Mereka bertengkar karena ketahuan, bukan karena penyesalan. Pekan kedua, dampaknya mulai merambat ke ranah bisnis. Aku menerima telepon dari salah satu penyewa ruko ayah, seorang pengusaha muda yang menyewa 3 unit ruko di kawasan Niaga Indah. Bu Putri, saya dengar ada masalah dengan aset-aset Bapak Hermawan, katanya dengan nada cemas. Saya mau tanya, apakah status kepemilikan ruko-ruko ini sedang dalam sengketa? Aku mengambil napas panjang. Iya, Pak. Saat ini sedang dalam proses hukum. Tapi jangan khawatir, penyewa tidak akan terkena dampak langsung. Hak-hak Bapak sebagai penyewa tetap dilindungi. Pria itu terdiam sejenak. Maaf, Bu. Saya harus pikir-pikir dulu. Saya tidak mau terlibat dalam masalah hukum. Mungkin saya akan mengosongkan unit saya sampai masalah ini selesai. Aku tidak bisa memaksanya. Dalam waktu seminggu, 3 dari 13 ruko ayah dikosongkan penyewa. Mereka tidak mau ambil risiko. Mereka tidak mau berbisnis di tengah ketidakpastian hukum. Kabar itu sampai ke telinga Mas Albar dan Bu Rina. Dan kabar itu,
menurut informasi yang kudapat, membuat mereka panik. Sumber kepanikan itu bukan hanya dari ruko yang kosong. Dari informasi yang dihimpun Bu Mira melalui jaringannya, aku tahu bahwa kerjasama bisnis yang sedang dirintis Mas Albar dengan beberapa investor juga mulai goyah. Mas Albar, yang baru beberapa bulan menjadi pemilik 40% aset ayah, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa para investor tidak nyaman. Seorang sumber dari kalangan pengusaha properti memberitahu Bu Mira bahwa ada 3 investor yang membatalkan komitmen mereka untuk berinvestasi di perusahaan yang didirikan Mas Albar. Mereka khawatir kasus hukum yang menjerat akan mempengaruhi stabilitas bisnis. Di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya, kata sumber itu. Dan reputasi Mas Albar sekarang sedang dipertanyakan. Orang tidak mau bekerja sama dengan seseorang yang dituduh memalsukan wasiat dan membunuh mertuanya sendiri. Aku membayangkan wajah Mas Albar saat membaca email pembatalan dari investor-investor itu. Aku membayangkan tangannya yang dulu dengan percaya diri membuka ponsel, kini gemetar menekan tombol. Tapi aku tidak merasa menang. Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang keadilan. Pekan ketiga, pertengkaran mereka mencapai puncaknya. Informasi ini kudapat dari Suster Ani, perawat ayah yang dulu sempat menghilang, tapi kini berhasil ditemukan Bu Mira. Suster Ani ternyata masih memiliki kontak dengan salah satu asisten rumah tangga yang baru saja keluar dari rumah itu. Asisten itu bercerita bahwa suatu malam, teriakan Mas Albar dan Bu Rina begitu keras hingga tetangga datang menegur. "Kamu yang memulai ini semua," teriak Mas Albar, menurut asisten itu. "Aku? Kamu yang terlalu serakah, Albar." Bu Rina membalas. "Aku serakah? Kamu dapat 60%, aku cuma 40%. Dan sekarang semuanya bisa lenyap karena kasus ini. Kalau kamu tidak ceroboh, mungkin bukti-bukti itu tidak akan ditemukan. Putri pasti dapat bantuan dari seseorang. Jangan salahkan aku. Kamu juga yang terus mendesak ayahnya untuk menandatangani wasiat cepat-cepat." Pertengkaran itu berlangsung lama. Menurut asisten itu, akhirnya Mas Albar membanting sesuatu, mungkin vas atau piring, dan Bu Rina menangis histeris. Aku membayangkan suasana di rumah itu. Rumah yang dulu menjadi tempatku berlindung. Rumah yang dulu dipenuhi aroma kopi ayah dan tawa kecilnya saat membaca buku. Kini menjadi sarang pertengkaran 2 orang yang membangun segalanya di atas kebohongan. Dina yang duduk di sampingku saat Suster Ani bercerita hanya bisa menggeleng-geleng. "Karma?" katanya pelan. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Selain pertengkaran, ada kabar lain yang lebih mengejutkan. Menurut sumber dari kalangan notaris, Bu Rina ternyata sudah mencoba menghubungi beberapa notaris lain untuk meminta pendapat tentang kemungkinan menjual aset-aset yang sudah dikuasainya. Dia ingin segera mencairkan beberapa aset sebelum kasus ini semakin panas. Tapi usahanya gagal. Notaris-notaris yang dihubungi menolak terlibat karena status aset sedang dalam sengketa. Bahkan ada satu notaris yang secara terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat dalam kasus yang berbau kriminal. Ibu Rina sangat frustrasi, lapor sumber itu. Dia terbiasa hidup mewah, dan sekarang arus kasnya tersendat. Dia mulai berutang ke sana kemari untuk menutupi operasional perusahaan. Bu Mira tersenyum tipis mendengar laporan itu. Mereka membangun kerajaan di atas pasir. Sekarang ombak datang, dan pasir itu mulai terkikis. Aku mengangguk. Tapi di mataku, belum ada titik terang. Masih panjang jalan yang harus kutempuh. Sementara itu, proses penyidikan berjalan. Penyidik dari Polda Metro Jaya memanggil beberapa saksi. Pak RT, 2 orang asisten rumah tangga yang dulu bekerja di rumah ayah, dan tim dokter yang merawat ayah. Aku juga dipanggil untuk memberikan keterangan. Di ruang penyidikan yang dingin, aku duduk di kursi kayu yang keras, di hadapan 2 penyidik berseragam coklat. Mereka bertanya dengan nada formal, mencatat setiap kata yang kuucapkan. Saksi mengenal almarhum Bapak Hermawan sebagai apa? Ayah kandung saya. Apakah saksi mengetahui hubungan antara almarhum dengan Ibu Rina Duayani dan saudara Albar Firdaus sebelum almarhum meninggal? Aku menarik napas panjang. Ibu Rina adalah istri ayah saya. Albar Firdaus adalah suami saya. Tapi di akhir hayat ayah saya, mereka memanipulasi dan menekan ayah saya untuk menandatangani surat wasiat yang merugikan saya. Penyidik itu mengangguk, mencatat dengan saksama. Setelah pemeriksaan selesai, aku keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Di luar, Bu Mira menungguku. "Bagaimana?"
Tanyanya. Melelahkan, jawabku jujur. Tapi saya kuat. Bu Mira mengusap pundakku. Kamu memang kuat, Putri. Ayahmu pasti bangga. Aku tersenyum pahit. Entah kenapa, pujian itu justru membuatku hampir menangis. Di tengah semua perkembangan ini, ada satu hal yang tidak berubah. Aku masih belum memiliki rumah. Aku masih tinggal di apartemen Dina, tidur di sofa lipat setiap malam. Dina tidak pernah mengeluh. Dia bahkan membelikanku bantal baru dan selimut tebal karena katanya sofa itu terlalu keras. Kamu jangan mikir pindah sampai semuanya selesai, kata Dina suatu malam, saat kami makan mie instan bersama di ruang tamu apartemennya. Aku senang ada teman. Aku menatap sahabatku itu. Wajahnya bulat, matanya besar, dan senyumnya selalu tulus. Dina tidak pernah punya banyak. Dia pegawai biasa di sebuah perusahaan swasta, gajinya pas-pasan. Tapi dia memberikan segalanya untukku tanpa pernah mengharap imbalan. Dina, kataku pelan. Terima kasih. Dina tersenyum. Sudah, jangan lebay. Mie-nya keburu lembek. Aku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu ini, aku benar-benar tertawa. Malam itu, setelah Dina tidur, aku masih terjaga. Aku membuka ponselku dan melihat berita-berita terbaru tentang kasus ini. Ada satu artikel yang membuatku terdiam. Judulnya, Kerajaan Bisnis Albar Firdaus mulai goyah, investor cabut dukungan. Artikel itu menceritakan bagaimana perusahaan yang baru didirikan Mas Albar dengan modal dari warisan ayahku mulai kehilangan mitra. 2 proyek properti yang sedang dikerjakan mandek karena kekurangan dana. Karyawan mulai tidak digaji tepat waktu. Aku tidak membaca artikel itu sampai selesai. Aku tidak butuh detail tentang kehancuran mereka. Yang aku butuhkan hanyalah satu hal, pengakuan. Bahwa ayahku tidak mati sia-sia. Bahwa mereka yang mengambil nyawanya harus membayar. Aku mematikan ponsel, membaringkan tubuh di sofa, dan menatap langit-langit apartemen yang rendah. Di kepalaku, aku mendengar suara ayah lagi. Jangan pernah menyerah, nak. Aku tidak akan menyerah, ayah. Bisikku dalam gelap. Aku tidak akan berhenti sampai mereka mengakui semua yang telah mereka lakukan. Di luar, lampu-lampu kota masih berkelap-kelip. Jakarta tidak pernah tidur. Dan malam ini, aku juga tidak akan tidur. Bukan karena takut. Tapi karena aku sedang menyusun langkah-langkah selanjutnya. Perang ini belum usai. Tapi setidaknya, aku sudah melihat celah di benteng mereka. Dan aku akan terus menekan, terus mendorong, sampai benteng itu benar-benar runtuh. Pekan kelima setelah gugatan dilayangkan menjadi pekan yang paling menentukan. Bu Mira mendapat kabar bahwa tim penyidik akhirnya berhasil melacak keberadaan Suster Ani, perawat pribadi ayah yang selama setahun terakhir seperti ditelan bumi. Aku masih ingat betul wajah Suster Ani. Perempuan berusia sekitar 40 tahun itu dulu selalu ada di sisi ayah selama kemoterapi. Dia yang mengganti infus, mengecek tensi, dan mencatat perkembangan ayah setiap hari. Dan dia juga satu-satunya saksi yang melihat langsung apa yang dilakukan Mas Albar di ruang perawatan ayah. Kami menemukannya di Cianjur, kata Bu Mira suatu sore, matanya berbinar. Dia tinggal di kampung halamannya, bekerja di klinik kecil. Dia sangat ketakutan, Putri. Setelah ayahmu meninggal, dia mendapat ancaman dari seseorang. Mas Albar, jawabku tanpa ragu. Bu Mira mengangguk. Dia mengancam akan memastikan Suster Ani tidak akan pernah mendapat pekerjaan lagi dimanapun di Jabodetabek. Bahkan ada indikasi ancaman fisik. Makanya dia memilih kabur dan bersembunyi. Aku meremas ujung bajuku. Marah, sedih, dan lega bercampur jadi satu. Marah karena Mas Albar tega mengancam seorang perawat yang hanya melakukan tugasnya. Sedih karena Suster Ani harus hidup dalam ketakutan selama setahun. Tapi lega karena akhirnya dia ditemukan. Dia bersedia menjadi saksi? Tanyaku. Setelah saya jelaskan bahwa kasus ini sudah naik ke ranah pidana dan polisi akan melindunginya, dia bersedia. Tapi dia punya satu syarat. Apa? Bu Mira menatapku lurus. Dia ingin bertemu dengan kamu terlebih dahulu. Dia ingin memastikan bahwa kamu benar-benar ingin mengungkap kebenaran, bukan hanya balas dendam. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku akan menemuinya. 2 hari kemudian, aku dan Bu Mira menempuh perjalanan 4 jam menuju Cianjur. Kami melewati jalan berkelok-kelok, melewati perkebunan teh yang hijau membentang,
hingga akhirnya sampai di sebuah desa kecil di kaki gunung gede. Rumah Suster Ani sederhana, terbuat dari kayu, dengan halaman depan yang ditanami tanaman sayur. Suster Ani menungguku di teras. Wajahnya lebih kurus dari yang kuingat. Ada kerutan di keningnya yang tidak ada setahun lalu. Matanya sayu, tapi ketika melihatku, ada kilatan emosi yang sulit dijelaskan. Neng Putri, sapanya, suaranya bergetar. Aku menghampiri dan meraih tangannya. Tangannya kasar, berbeda dengan dulu saat dia masih bekerja di rumah sakit dengan tangan yang selalu bersih dan terawat. Suster Ani, kataku pelan. Maaf baru bisa datang sekarang. Dia menggeleng. Air matanya mulai mengalir. Maafkan saya, Neng. Saya pengecut. Saya tahu Bapak Hermawan diperlakukan tidak baik, tapi saya terlalu takut untuk bicara. Aku memegang tangannya erat. Suster tidak perlu minta maaf. Yang penting suster mau bicara sekarang. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana. Suster Ani menyiapkan teh panas dan singkong rebus. Tapi tak satu pun dari kami yang benar-benar menyentuh makanan itu. Aku tahu ini bukan saatnya basa-basi. Ceritakan semuanya, Suster, kataku pelan. Suster Ani menarik napas panjang. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Saya mulai merawat Bapak Hermawan sejak beliau didiagnosis kanker stadium awal. Awalnya semuanya normal. Bapak Hermawan pasien yang baik, selalu kooperatif. Tapi sekitar 3 bulan setelah perawatan, saya mulai melihat keanehan. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Pak Albar mulai sering datang sendirian. Dia bilang beliau ingin menemani mertuanya. Itu wajar, saya pikir. Tapi lama-lama, dia mulai ikut campur dalam jadwal pengobatan. Dia bertanya tentang jenis obat, dosis, jadwal suntikan. Dia selalu membawa kopi untuk saya dan bilang, Suster istirahat saja, saya yang jaga. Tapi saya curiga. Kenapa suster curiga? Karena Pak Albar selalu datang pada jam-jam tertentu. Jam-jam di luar jadwal kunjungan dokter. Saya beberapa kali melihat dia membawa sesuatu dalam saku jasnya. Sesuatu yang tidak saya kenali. Aku menahan napas. Pernah suster melihat apa yang dia lakukan? Suster Ani mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Suatu malam, sekitar pukul 10, saya kembali ke ruang perawatan karena lupa membawa catatan tensi. Saya melihat Pak Albar berdiri di samping ranjang Bapak Hermawan. Beliau sedang tidur. Pak Albar menyuntikkan sesuatu ke dalam selang infus. Saya bertanya, Pak, apa itu? Dia kaget, tapi cepat pulih. Dia bilang itu vitamin atas rekomendasi dokter. Suster percaya? Saya sempat periksa catatan medis keesokan harinya. Tidak ada resep vitamin tambahan dari dokter. Tapi saya tidak berani bertanya lagi. Saya hanya perawat kontrak, Neng. Saya takut kehilangan pekerjaan. Tapi setelah Bapak Hermawan meninggal, saya semakin yakin ada yang tidak beres. Kondisi beliau drop mendadak setelah suntikan itu. Padahal sehari sebelumnya beliau masih bisa bicara dan makan. Aku menggenggam tangannya. Tangan itu dingin dan gemetar. Suster Ani, apa suster bersedia mengatakan semua ini di pengadilan? Dia menatapku lama. Di mataku, aku yakin dia melihat kesungguhan. Bukan amarah. Bukan dendam. Tapi tekad untuk menegakkan kebenaran. Saya bersedia, Neng. Saya sudah terlalu lama diam. Saya sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Setiap malam saya tidak bisa tidur membayangkan wajah Bapak Hermawan. Saya tidak ingin membawa rasa bersalah ini sampai mati. Air mataku jatuh. Aku memeluk Suster Ani, perempuan sederhana yang selama setahun menyimpan rahasia sendirian. Terima kasih, Suster, bisikku. Terima kasih. Kembali ke Jakarta, Bu Mira segera mengatur jadwal untuk menghadirkan Suster Ani dalam sidang berikutnya. Kami semua tahu ini akan menjadi momen krusial. Kesaksian Suster Ani adalah kunci untuk membuktikan bahwa ada intervensi medis yang tidak sah terhadap ayah. Sementara itu, kabar tentang Suster Ani yang akan menjadi saksi mulai bocor. Sumber dari internal kepolisian memberitahu Bu Mira bahwa tim kuasa hukum Mas Albar dan Bu Rina panik. Mereka berusaha menghubungi Suster Ani, tapi gagal karena kami sudah memastikan Suster Ani dilindungi oleh aparat. Sore harinya, teleponku berdering. Nomor asing. Aku mengangkat. Putri. Suara Mas Albar di seberang sana. Lelah. Parau. Sangat berbeda dengan suara percaya diri saat pembacaan wasiat.
Aku tidak menjawab. Put, dengar. Kita selesaikan baik-baik. Ya. Aku akan bagi hasil. 50% untukmu. Atau 60. Terserah kamu. Tarik laporan polisinya. Kita bicarakan baik-baik. Aku masih diam. Tanganku mencengkeram ponsel erat. Put, kamu dengar? Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Kita masih suami istri, kan? Kita bisa. Kita tidak bisa apa-apa, Mas Albar. Potongku, suaraku dingin. Kamu membunuh ayahku. Diam. Hening. Lalu suara terputus. Dia menutup telepon. Aku mematikan ponsel. Tidak ada tawaran yang bisa membeli keadilan untuk ayah. Tidak ada persentase yang bisa mengembalikan nyawa yang telah diambil. Besok, sidang akan digelar. Dan aku akan duduk di sana, mendengar Suster Ani bersaksi, dan menyaksikan runtuhnya kerajaan kebohongan yang mereka bangun. Sidang keempat digelar pada pagi yang cerah. Aku tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pukul 8 tepat, didampingi Dina dan Bumira. Langit biru cerah seolah ikut menyaksikan hari di mana kebenaran akhirnya akan terungkap. Tapi anehnya, langit yang cerah itu tidak membuat hatiku lega. Dadaku justru terasa berat, seperti ada batu besar yang menggantung dan siap jatuh kapan saja. Ruang sidang penuh. Wartawan dari berbagai media sudah memenuhi kursi pengunjung. Ada juga beberapa tetangga yang dulu mengenal ayah, serta beberapa rekan bisnis almarhum yang penasaran dengan perkembangan kasus ini. Aku duduk di kursi yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya, di sisi kiri ruangan bersama Bumira dan tim kuasa hukum. Di sisi kanan, Mas Albar dan Burina duduk berdua. Mereka berpakaian rapi, Mas Albar dengan setelan jas hitam, Burina dengan blazer krem. Tapi penampilan mereka tidak bisa menutupi apa yang terlihat jelas. Mereka hancur. Mas Albar tampak lebih kurus dari ingatanku. Pipinya cekung, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Jenggotnya tidak dicukur rapi seperti biasanya. Pria yang dulu selalu tampil sempurna di depan publik kini terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Jari-jarinya gemetar saat memegang map yang dibawa pengacaranya. Sesekali dia menoleh ke arahku, tapi aku tidak membalas tatapannya. Aku tidak ingin mataku terkontaminasi oleh kepalsuan lagi. Burina tidak lebih baik. Wanita yang dulu selalu anggun dengan riasan sempurna dan pakaian mahal itu kini tampak pucat. Riasannya tebal, terlalu tebal, seperti berusaha menutupi sesuatu. Tangan yang dulu terawat rapi itu kini menggenggam erat tas tangan mahalnya, mungkin satu-satunya yang tersisa dari gaya hidup mewahnya. Aku mendengar dari Bumira bahwa dia sudah menjual beberapa perhiasan untuk membayar pengacara. Ironis, pikirku. Harta curian mulai habis untuk membela diri dari kejahatan yang mereka lakukan. Hakim ketua memasuki ruangan dengan langkah mantap. Seluruh hadirin berdiri. Suasana berubah menjadi lebih khusyuk, lebih tegang. Sidang lanjutan perkara nomor 347 PDB 2026 dengan terdakwa Albar Firdaus dan Rina Duayani dinyatakan terbuka untuk umum. Ucap hakim ketua dengan suara berat. Silakan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi. Jaksa penuntut umum berdiri. Seorang perempuan tegap dengan rambut disanggul rapat dan mata yang tajam. Yang mulia, kami menghadirkan Suster Ani Wijayanti, perawat pribadi almarhum Hermawan Sumawijaja. Suster Ani masuk dengan langkah gontai. Aku melihat tangannya gemetar memegang ujung kerudungnya. Tapi matanya tegas. Setelah 1 tahun bersembunyi, hari ini dia memilih untuk berdiri di depan hukum dan mengatakan kebenaran. Dia duduk di kursi saksi. Alkitab diletakkan di depannya. Tangannya gemetar saat meletakkan telapak tangan di atasnya. Saudari Suster Ani Wijayanti, kata jaksa. Apakah saudari bersumpah akan mengatakan kebenaran? Saya bersumpah, jawabnya. Suaranya kecil, tapi jelas. Dan kemudian, Suster Ani mulai bersaksi. Dia menceritakan semuanya dengan rinci, seperti yang dia ceritakan padaku di Cianjur. Tentang bagaimana Mas Albar sering datang di luar jam kunjungan. Tentang bagaimana dia membawa sesuatu di saku jasnya. Tentang malam ketika dia melihat Mas Albar menyuntikkan cairan ke infus ayah. Tentang bagaimana kondisi ayah langsung drop keesokan harinya. Saya saksi, Yang Mulia, kata Suster Ani, suaranya mulai bergetar. Pak Albar menyuntikkan sesuatu yang bukan vitamin. Saya periksa catatan medis, tidak ada resep vitamin tambahan. Tapi saya takut melapor. Pak Albar mengancam akan memecat saya dan memastikan saya tidak bisa kerja dimanapun. Ruangan hening.
Aku bisa mendengar detak jarum jam dinding. Hakim menoleh ke arah Mas Albar. Terdakwa, apakah saudara keberatan dengan kesaksian ini? Mas Albar berdiri, wajahnya pucat. Pengacaranya membisikkan sesuatu, tapi dia tidak mendengarkan. Itu bohong, teriaknya, suaranya memecah keheningan. Dia berbohong. Saya tidak pernah, saya tidak akan. Terdakwa, Hakim Ketua memukul palu. Tenang, saudara akan diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi Mas Albar tidak bisa tenang. Aku melihat matanya liar, dadanya naik turun dengan cepat. Pria yang dulu selalu tenang dan penuh kendali itu kini kehilangan segalanya, termasuk kendali atas dirinya sendiri. Burina di sampingnya hanya diam. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam erat tas mahalnya, buku-buku jarinya memutih. Dia tidak berani menatap siapapun. Sidang berlangsung selama 4 jam. Setelah Suster Ani, giliran tim dokter dari rumah sakit tempat ayah dirawat memberikan kesaksian. Dokter spesialis forensik yang ditunjuk pengadilan memaparkan hasil uji toksikologi yang diminta oleh hakim pada sidang sebelumnya. Hasil uji menunjukkan adanya sisa zat kalium klorida dalam dosis tinggi pada jaringan tubuh almarhum. Kata dokter forensik, membaca laporan dengan suara datar. Kalium klorida dalam dosis berlebihan jika disuntikan langsung ke aliran darah dapat menyebabkan henti jantung mendadak. Zat ini bukan bagian dari protokol kemoterapi yang diberikan kepada almarhum. Degup jantungku berpacu. Ruangan itu berbisik. Apakah dokter bisa memastikan bahwa kematian almarhum disebabkan oleh suntikan kalium klorida ini? Tanya jaksa. Dokter forensik menghela napas. Dengan kombinasi kondisi sakit dan zat ini, saya bisa mengatakan bahwa suntikan tersebut mempercepat, atau bahkan menjadi penyebab langsung, kematian almarhum. Aku merasakan tangan Dina menggenggam erat tanganku. Air mataku jatuh. Selama ini aku hanya curiga. Tapi sekarang, bukti ilmiah telah berbicara. Ayahku tidak mati karena kanker. Ayah mati karena dibunuh. Mas Albar terdiam di kursinya. Wajahnya pucat seperti kertas. Burina mulai menangis, bukan tangis penyesalan, tapi tangis ketakutan. Aku bisa membacanya dengan jelas di wajah mereka. Mereka tahu ini akhir dari segalanya. Hakim memutuskan untuk menunda sidang karena bukti-bukti baru yang sangat kuat membutuhkan kajian lebih lanjut. Tapi satu hal yang jelas, kasus ini tidak lagi tentang wasiat. Ini tentang pembunuhan berencana. Saat sidang usai, Mas Albar langsung ditahan di rutan. Burina menyusul seminggu kemudian setelah bukti-bukti tambahan menunjukkan dia terlibat dalam perencanaan. Dari chat WhatsApp yang berhasil disita polisi dari ponsel Burina, terbukti mereka sudah merencanakan semuanya sejak 2 tahun sebelum ayah meninggal. Bahkan sebelum aku menikah dengan Mas Albar, mereka sudah menyusun skenario, menyingkirkanku, mengambil alih aset, dan memastikan ayah tidak bisa melindungiku. Semua aset yang sempat mereka kuasai dibekukan negara menunggu putusan pengadilan. Kerajaan yang mereka bangun dari manipulasi dan pembunuhan runtuh dalam sekejap. 3 hari setelah Mas Albar ditahan, aku mendapat izin untuk menjenguknya. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Di ruang kunjungan rutan, Mas Albar duduk di balik kaca. Dia tampak tua 10 tahun. Wajahnya kusam, matanya kosong, dan ada luka kecil di keningnya, katanya karena berkelahi dengan napi lain. Putri, kataku lirih. Maafkan aku. Aku menatapnya lama. 5 tahun pernikahan. 5 tahun aku tidur di samping seorang pria yang memanggilku, sayang, sambil merencanakan kehancuranku. Kau tidak meminta maaf padaku, Mas? Kataku akhirnya, suaraku dingin. Kau harus meminta maaf pada ayah yang kau bunuh perlahan-lahan. Tapi kau tidak bisa, karena dia sudah tidak ada. Dan karena kau bahkan tidak punya nyali untuk mengaku di depan pengadilan. Mas Albar menunduk. Bahunya bergetar. Aku berdiri. Selamat menjalani sisa hidupmu di sini, Mas. Ini karma yang sebenarnya. Aku berbalik dan pergi. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sakit. Yang tersisa hanyalah kelegaan yang aneh. Kelegaan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Dan mereka yang bersalah mulai menuai apa yang mereka tabur. 3 bulan setelah sidang terakhir, aku berdiri di depan makam ayah pada pagi yang sejuk. Rumput di sekitar nisan sudah mulai menghijau kembali, dan bunga-bunga yang kutanam minggu lalu mulai bermekaran. Aku meletakkan setangkai mawar putih di atas pusara, lalu duduk bersimpuh di sampingnya. Hari ini, aku datang sendiri.
Tanpa Dina, tanpa Bu Mira, tanpa siapapun. Aku ingin berbicara dengan ayah dalam keheningan. Hari ini juga, tepat 3 bulan yang lalu, vonis dijatuhkan. Mas Albar divonis penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Majelis hakim menilai tidak ada alasan yang meringankan perbuatannya. Bahkan, hakim ketua dalam amar putusannya menyebut tindakan Mas Albar sebagai pengkhianatan terburuk yang pernah saya temui dalam karir saya sebagai hakim. Bu Rina mendapat hukuman 20 tahun penjara. Lebih ringan dari Mas Albar, karena dia dinilai tidak terlibat langsung dalam aksi penyuntikan. Tapi cukup lama untuk membuatnya melewati sisa masa produktifnya di balik jeruji. Aset-aset ayah yang dulu sempat mereka kuasai kini seluruhnya dikembalikan kepadaku. Surat wasiat itu dinyatakan batal demi hukum. Semua kembali ke pemilik yang sah. Aku menghela napas, menarik setangkai rumput liar yang tumbuh di sisi nisan. Ayah, semuanya sudah selesai, bisikku. Mereka sudah dihukum. Aset ayah aman. Tapi sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar peduli pada semua itu. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan daun-daun pohon trembesi di atas makam. Aku membayangkan itu adalah jawaban ayah. Atau setidaknya, aku ingin membayangkannya seperti itu. Yang aku sesalkan, ayah, aku tidak bisa berada di sisi ayah saat ayah paling membutuhkanku. Aku terlalu percaya pada orang yang salah. Dan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Air mata jatuh perlahan. Aku tidak menyekanya. Biarkan. Ini kali terakhir aku menangis di makam ayah. Setelah ini, aku berjanji akan tersenyum setiap kali mengunjunginya. Setelah semua urusan hukum selesai, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam dengan harta yang kembali. Aku menjual beberapa aset, 3 ruko dan 1 hektar tanah di Lembang, dan menggunakan hasilnya untuk mendirikan yayasan atas nama ayah. Yayasan Hermawan Peduli. Yayasan ini bergerak di 2 bidang. Pertama, membantu korban manipulasi wasiat dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku tidak ingin ada perempuan lain yang mengalami apa yang aku alami. Kehilangan segalanya karena kepercayaan yang salah tempat. Yayasan menyediakan layanan konsultasi hukum gratis, pendampingan psikologis, dan tempat tinggal sementara bagi mereka yang tidak punya tempat pulang. Kedua, yayasan ini fokus pada edukasi pasien dan keluarga tentang hak-hak mereka dalam pengobatan. Aku tidak ingin ada pasien lanjut usia yang rentan dieksploitasi seperti ayahku. Kami mengadakan seminar, membuat buku saku, dan bekerja sama dengan rumah sakit untuk memastikan setiap pasien mendapatkan pendampingan yang independen. Bu Mira menjadi pembina yayasan. Dina menjadi manajer operasional. Kami bertiga bekerja tanpa lelah, membangun sesuatu dari puing-puing kehancuran yang dulu. Aku juga kembali ke dunia arsitektur. Dengan modal dari penjualan aset yang tidak kumasukkan ke yayasan, aku membuka biro arsitektur kecil-kecilan. Namanya Studio Putri Hermawan. Sederhana. Tidak megah. Tiap hari aku menggambar desain, bertemu klien, turun ke lapangan. Pekerjaan yang dulu sempat kutinggalkan karena percaya pada bujukan Mas Albar, kini kujalani dengan semangat baru. Proyek pertamaku adalah merenovasi sebuah taman bacaan masyarakat di daerah pinggiran Jakarta. Gratis. Sebagai wujud syukur. Taman bacaan itu kini menjadi tempat favorit anak-anak sekitar untuk belajar dan bermain. Dina sering bercanda, "Kamu sekarang sibuk banget. Gak mau cari pengganti Mas Albar?" Aku hanya tersenyum. "Belum, Din. Aku masih menikmati kebersamaan dengan diriku sendiri. Bukan karena trauma. Bukan karena takut. Tapi karena aku sadar, kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Aku sudah cukup menjadi diriku sendiri." Suatu sore, saat aku sedang membersihkan lemari buku peninggalan ayah, aku menemukan sebuah amplop kecil terselip di antara halaman buku catatan lamanya. Amplop itu bertuliskan namaku dengan gaya tulisan ayah yang fast, rapi, tegak, dan penuh tekanan. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sepucuk surat, ditulis dengan tinta yang mulai pudar. "Putri, anakku, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Aku tahu aku tidak sempurna sebagai ayah. Aku terlalu sibuk bekerja, terlalu sering meninggalkanmu sendirian setelah ibumu pergi. Tapi ketahuilah, tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkanmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku percaya, apapun yang terjadi, kau akan baik-baik saja. Kau perempuan kuat, seperti ibumu. Jangan pernah menyerah pada hidup, nak."
Dan jangan pernah membiarkan rasa sakit mengubahmu menjadi pahit. Dunia sudah cukup pahit. Kamu harus menjadi cahaya. Ayah selalu bangga padamu. Ayah. Aku membaca surat itu berulang kali, sampai air mataku membasahi kertasnya. Tapi kali ini, air mataku bukan air mata kesedihan. Ini air mata haru, air mata rasa syukur, air mata seorang anak yang akhirnya mendapatkan pesan terakhir dari ayah yang sangat dicintainya. Aku melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam dompet, dekat dengan jantungku. Hari ini, saat matahari mulai condong ke barat, aku berdiri di teras rumah baruku. Bukan rumah besar bergaya kolonial seperti dulu, tapi rumah sederhana dengan taman kecil di depan, tempat aku bisa menanam bunga-bunga kesukaan ibu. Di taman itu, aku menanam satu pohon trembesi, sama seperti pohon yang dulu menaungi makam ayah. Aku tersenyum. Perjalanan ini panjang. Aku pernah jatuh. Aku pernah hancur. Aku pernah kehilangan hampir segalanya. Ayah, suami, harta, kepercayaan. Tapi aku tidak pernah kehilangan diriku sendiri. Mas Albar dan Bu Rina mengambil hampir segalanya dariku. Tapi mereka lupa mengambil satu hal, tekadku untuk bertahan. Dan tekad itu, ternyata, adalah harta paling berharga yang tidak pernah bisa dicuri siapapun. Mentari sore perlahan tenggelam di ufuk barat. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan angin yang membawa wangi tanah basah dan bunga. Aku sudah kuat sekarang, ayah, bisikku pada angin. Dan aku berjanji, aku akan terus menjadi cahaya. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Jakarta tidak pernah tidur. Tapi malam ini, aku akan tidur dengan tenang. Karena perangku sudah usai. Dan kemenangan sejati bukanlah tentang harta yang kembali, tapi tentang kemampuan untuk bangkit dan tersenyum lagi setelah dihancurkan oleh orang-orang yang paling kita percaya. Aku, Putri, selamat. Dan aku akan terus selamat.